Video ini menceritakan tentang seorang anak dari seorang ustadz karena mendapat sebuah kutukan dari seorang dukun jahat. Dari hubungan tersebut lahirlah anak laki-laki yang merubah segalanya. Bagaimana kisah ini berakhir? Temukan jawaban di akhir video, dan selamat menyimak. Di malam yang kelam dan penuh dengan suara angin yang menderu, Rana berjalan pulang melintasi tepi hutan desa. Hanya lampu kecil di tangannya yang menerangi jalan setapak berbatu yang biasa ia lewati. Namun malam itu terasa berbeda. Ada kabut tebal yang muncul mendadak, membungkus seluruh hutan dalam bayangan abu-abu pekat. Rana mempercepat langkahnya, hatinya bergemuruh seperti ada firasat aneh yang menyusup ke dalam batinnya. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, terdengar suara pelan seperti desahan yang berulang kali, menahan kesakitan. Rana menoleh, mencari asal suara itu, dan pandangannya jatuh pada sosok gelap yang terbaring tak berdaya di antara rumputan liar. Di sana, terbaring seekor anjing besar dengan bulu hitam tebal, tubuhnya lemah dan penuh luka, seolah-olah baru saja mengalami pertempuran hidup dan mati. Dengan hati-hati, Rana mendekati anjing itu, tak peduli pada ketakutan yang menderu di dadanya. Tatapan mata anjing itu tajam, hampir seperti manusia yang bisa menatap jauh ke dalam jiwanya. Sesaat ia ragu, namun ketika melihat darah yang mengalir dari luka-lukanya, rasa iba mengalahkan ketakutan. Dengan suara lembut, ia mencoba menenangkan anjing tersebut. "Hei, kau akan baik-baik saja. Aku akan membawamu pulang dan merawatmu," bisiknya. Anjing itu menggerakkan ekornya pelan, seakan mengerti maksud Rana. Meski tubuhnya lemas, ada cahaya samar dalam tatapannya yang menenangkan Rana, seolah mengatakan bahwa ia akan menerima uluran tangan itu. Malam itu, dengan susah payah, Rana membawa anjing itu ke rumahnya. Ia menyeka darah dari bulu hitam anjing tersebut, membersihkan luka-lukanya dengan kain basah, dan membalutnya dengan perban seadanya. Setiap kali Rana mendekati luka baru, anjing itu hanya diam dan menghela napas panjang, membiarkan Rana merawatnya tanpa memberontak. Sesekali Rana mengusap lembut kepala anjing itu, merasa ada kedekatan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Meski ini pertama kalinya mereka bertemu, ia merasa seperti telah mengenal anjing itu sejak lama. Dalam sekejap, hatinya terikat pada sosok misterius ini. Malam semakin larut, namun Rana tak bisa tidur. Bayangan anjing itu, dengan mata yang tampak seperti menyimpan ribuan cerita, terus mengganggu pikirannya. Ketika akhirnya ia tertidur di dekat kandang yang ia buat untuk anjing itu, sebuah mimpi aneh menghampirinya. Dalam mimpi itu, ia melihat hutan tempat anjing itu tergeletak, namun hutan tersebut bukanlah hutan biasa. Pohon-pohonnya tampak hidup, berbisik dan menari, sementara bulan purnama menyinari sebuah sosok yang berdiri di kejauhan. Sosok itu mengenakan jubah gelap dan berjalan menuju Rana. Tetapi wajahnya samar, seolah-olah disembunyikan oleh cahaya bulan yang redup. Rana terbangun dengan keringat dingin di dahi. Di dalam dadanya ada rasa takut bercampur penasaran, seolah mimpi itu merupakan pertanda akan sesuatu yang besar. Pikirannya kembali pada sosok anjing yang kini terlelap di sampingnya. Hanya tatapan aneh yang dia lihat sebelum tidur yang membuatnya tak bisa tenang. Rasanya seolah anjing itu datang bukan hanya sebagai makhluk terluka, tetapi sebagai utusan dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum ia pahami. Namun, apa? Beberapa hari berlalu, dan kondisi anjing itu mulai membaik. Rana semakin terikat pada anjing misterius ini, seakan kehadirannya mengisi kekosongan yang selama ini ia rasakan. Setiap kali ia duduk di samping anjing itu, ada ketenangan aneh yang menyelimuti dirinya. Anjing itu menatapnya dalam, seakan berbicara melalui matanya yang penuh misteri. Meski begitu, tak ada satu suara pun yang keluar dari bibir Rana tentang kehadiran anjing ini kepada penduduk desa. Ia merasa bahwa keberadaan anjing ini adalah rahasia yang harus dijaga, sebuah rahasia yang sepertinya ditakdirkan hanya untuk dirinya. Pada malam purnama berikutnya, sesuatu yang ajaib terjadi. Rana merasakan dorongan kuat untuk keluar rumah, dan saat ia membuka pintu, anjing itu berdiri di depannya, mengarahkan kepala ke arah bulan. Dalam sekejap, tatapan mereka bertemu, dan Rana merasakan ada sesuatu yang mengalir dari matanya ke dalam tatapan anjing itu. Sebuah getaran mistis seolah mengikat mereka berdua. Mereka tak bergerak, hanya membiarkan angin malam dan cahaya bulan yang menjadi saksi keheningan yang menggantung di antara mereka. Malam itu, tanpa sepatah kata pun, Rana berjanji untuk selalu menjaga anjing ini, apapun yang terjadi. Ia belum tahu bahwa janji itu akan mengubah hidupnya selamanya. Waktu berlalu, dan ikatan antara Rana dan anjing misterius itu kian kuat. Setiap malam, saat bulan perlahan menanjak ke langit, mereka berdua akan keluar bersama, berdiri di bawah cahaya purnama. Tanpa kata-kata,
Mereka seakan berbagi sesuatu yang hanya mereka yang tahu, sebuah ikatan yang lebih dalam daripada sekadar persahabatan antara manusia dan hewan. Namun, suatu malam, saat bulan mencapai titik tertinggi, Rana merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Perutnya tiba-tiba terasa berat, seolah-olah ada kehidupan lain yang tumbuh dalam dirinya. Rasa sakit datang tiba-tiba, namun entah mengapa ia tidak merasa takut. Tatapan lembut anjing di sisinya memberinya keberanian, dan Rana perlahan mulai menyadari bahwa ia tidak sendiri. Dalam keheningan malam itu, Rana tersadar bahwa dirinya mengandung. Rasa campur aduk bergemuruh di dalam hatinya, antara keheranan, ketakutan, dan kebahagiaan yang tak bisa ia pahami. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ia mencoba mencari jawabannya dari anjing itu, namun hanya tatapan mata yang tenang yang ia dapatkan, seolah sang anjing tahu bahwa ini adalah bagian dari takdir mereka. Dari hari ke hari, perut Rana semakin besar, dan tanpa ada orang lain yang tahu, ia menyimpan rahasia itu dalam diam, hanya berbagi dengan sahabatnya yang misterius ini. Saat tiba waktunya, Rana melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberinya nama Karsa. Dengan rambut hitam pekat dan mata yang dalam, Karsa membawa kehangatan dan kedamaian dalam hidup Rana. Meski awalnya Rana merasa bingung, setiap kali melihat bayi itu, ia merasa tenang dan yakin bahwa Karsa adalah anugerah yang harus dijaga. Bayi Karsa seringkali tertidur dalam pelukan anjing itu. Dan dalam pelukan hewan tersebut, Karsa tampak tenang dan nyaman, seolah-olah berada di dalam perlindungan seorang ayah. Setiap malam, mereka bertiga akan duduk di bawah langit malam, seakan merayakan ikatan yang tak terucap di antara mereka. Seiring waktu, Karsa tumbuh menjadi anak yang istimewa. Sejak kecil, ia menunjukkan keberanian dan ketangkasan yang luar biasa. Ia tak pernah takut pada binatang, seolah-olah ia bisa memahami bahasa mereka. Anjing peliharaan mereka selalu berada di sampingnya, menjaganya dengan penuh perhatian. Setiap kali Karsa menghadapi bahaya, anjing itu akan muncul tanpa diduga, melindunginya dengan cara yang hampir supranatural. Dalam hatinya, Rana tahu bahwa sang anjing bukan sekadar penjaga biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam di balik sosoknya, sebuah jiwa yang telah berjanji untuk menjaga Karsa seumur hidupnya. Ketika Karsa beranjak remaja, ia mulai menanyakan asal-usulnya, tetapi Rana hanya bisa menjawab dengan senyum dan keheningan. Ia takut kebenaran akan merusak kehidupan damai yang mereka jalani. Ia tak pernah memberitahu Karsa tentang rahasia aneh yang mengikat mereka bertiga. Di sisi lain, anjing itu semakin menua, tetapi tetap menjaga Karsa dengan segenap kekuatannya. Namun, Rana tahu bahwa waktu tidak berpihak pada sahabatnya. Meski ia berharap sang anjing bisa bertahan lebih lama, ia merasakan kehadiran kematian yang semakin mendekat. Suatu malam, di bawah sinar bulan yang suram, Rana mengelus kepala anjing itu dengan lembut. Mata anjing tersebut menatapnya dengan penuh pengertian, seakan menyampaikan bahwa waktunya hampir tiba. Hati Rana terasa hancur, namun ia tahu bahwa mereka harus melepaskan. Di sisi lain, Karsa yang semakin dewasa mulai menantikan hari-hari petualangannya di luar rumah. Ia ingin berburu dan menjelajahi hutan, membawa sang anjing yang selalu menemaninya, tanpa tahu bahwa waktu yang tersisa mungkin tak banyak. Ketika akhirnya hari itu tiba, Karsa meminta izin untuk pergi berburu ke hutan bersama anjingnya. Rana terdiam sejenak, merasa enggan untuk mengizinkan. Namun, tatapan penuh harap dari anaknya mengalahkan segalanya, dan ia pun mengangguk pelan. Sebelum mereka pergi, Rana menatap anjing itu untuk terakhir kalinya, matanya dipenuhi dengan kesedihan yang dalam, seolah berbisik tanpa kata-kata, kembalilah dengan selamat. Namun, jauh di lubuk hatinya, Rana tahu bahwa ini mungkin perpisahan mereka. Hari itu, di hutan yang kelam, takdir mulai mengambil alih. Karsa, yang dipenuhi keberanian dan rasa percaya diri, melangkah jauh ke dalam hutan, membawa anjingnya. Dalam perjalanan mereka, Karsa merasakan kegembiraan yang tak tertandingi, tanpa tahu bahwa hari itu akan menjadi hari yang mengubah hidupnya. Langit mulai memerah ketika Karsa dan anjing peliharaannya memasuki hutan yang lebih dalam dari biasanya. Karsa merasa semangat yang tak biasa membara dalam dirinya. Ini adalah kesempatan pertama baginya untuk membuktikan keberanian yang selama ini ia banggakan, dan ia yakin bahwa selama anjing setianya ada di sampingnya, ia tak akan menghadapi bahaya yang tak bisa ia atasi. Anjing itu, meski sudah tua dan sedikit lamban, tetap mengikutinya dengan langkah yang penuh kesetiaan, seolah mengerti betapa pentingnya hari ini bagi Karsa. Perjalanan mereka semakin jauh, menembus rimbun pepohonan yang semakin gelap dan liar. Suara-suara burung yang aneh mulai terdengar, dan angin yang berembus membawa aroma yang asing dan dingin. Karsa merasa sedikit merinding, namun tatapan penuh dukungan dari anjingnya memberi keberanian.
Mereka berjalan dengan perlahan, mata Karsa terus menyapu sekitar, mencari tanda-tanda keberadaan hewan buruan. Tanpa mereka sadari, di balik bayangan pepohonan, ada sepasang mata yang terus mengintai, mengawasi setiap gerakan mereka. Karsa terus melangkah maju, tidak menyadari bahwa mereka telah masuk jauh ke dalam hutan hingga mencapai wilayah yang tak dikenal. Anjingnya tiba-tiba menghentikan langkahnya, tubuhnya tegang dan bulu di punggungnya berdiri. Dengan insting yang tajam, ia mulai menggonggong pelan, mencoba memberi peringatan pada Karsa. Namun, Karsa, yang diliputi semangat petualangan, menganggap itu hanya kegelisahan biasa. Ia menenangkan anjingnya sambil terus berjalan maju, tanpa tahu bahwa mereka kini berhadapan dengan ancaman yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Tiba-tiba, dari balik semak, muncul seekor binatang besar, seekor macan kumbang liar dengan tatapan mata yang tajam, lapar, dan penuh amarah. Binatang itu mengeluarkan auman rendah yang bergema di udara, menandakan wilayahnya yang tak boleh diganggu. Karsa membeku, jantungnya berdetak kencang, menyadari bahwa ini bukanlah binatang biasa. Nalurinya mengatakan untuk mundur, tetapi harga dirinya menolak untuk mengakui ketakutan itu. Ketika macan kumbang itu mulai merunduk, siap menerkam, anjingnya melangkah ke depan, berdiri di antara Karsa dan bahaya yang mengancam. Anjing itu menatap Karsa dengan penuh keyakinan, seolah memberi isyarat bahwa ia akan melindungi pemuda itu dengan segala yang ia miliki. Karsa berusaha mencegah anjingnya, tetapi hewan setianya telah mengambil keputusan. Dengan seluruh keberanian yang ia miliki, anjing tersebut menyerang macan kumbang itu, mencoba menahan kekuatan binatang buas yang jauh lebih besar dan kuat darinya. Pertarungan berlangsung dengan brutal, anjing itu menggigit dan mencakar, namun macan kumbang terlalu kuat, mencabik tubuh anjing tua itu dengan taring-taring tajam yang tak berbelas kasihan. Karsa hanya bisa menatap dengan ngeri, menyaksikan sahabatnya berjuang demi menyelamatkan nyawanya. Setiap teriakan dan gonggongan yang keluar dari mulut anjing itu terdengar penuh perjuangan, namun Karsa tahu bahwa kekuatannya semakin melemah. Dalam hitungan detik, macan kumbang itu berhasil mengakhiri perlawanan anjing tersebut dengan satu gigitan yang mematikan. Karsa berteriak histeris, merasa kehilangan yang mendalam, namun tubuhnya seperti lumpuh, tak mampu bergerak mendekat untuk menyelamatkan sahabatnya. Ketika macan kumbang itu akhirnya pergi, Karsa berlari menuju tubuh anjingnya yang kini tak lagi bergerak. Dengan hati yang hancur, ia memeluk tubuh sahabat setianya, merasakan darah yang membasahi tangannya. Air mata mengalir deras di wajahnya. Di tengah rasa duka itu, Karsa menyadari betapa berartinya anjing itu dalam hidupnya. Ia baru memahami, dalam detik-detik terakhir, bahwa sahabatnya ini adalah lebih dari sekadar penjaga atau teman berburu. Ia adalah pelindung, sosok yang selalu ada untuk melindunginya dari bahaya apapun. Dengan tubuh gemetar, Karsa mengangkat jasad anjingnya dan membawanya pulang, meskipun tubuhnya terasa lemah. Rasa bersalah menyelimuti dirinya, merasa bahwa keberaniannya yang gegabah telah membuat sahabatnya kehilangan nyawa. Di sepanjang jalan pulang, langkahnya berat dan hatinya penuh penyesalan. Di dalam benaknya, bayangan tatapan anjingnya yang penuh ketulusan itu terus menghantui, menimbulkan luka yang tak akan pernah sembuh. Ketika ia akhirnya tiba di rumah, Rana berdiri di depan pintu, tatapannya dipenuhi kecemasan. Melihat tubuh anjing yang tak lagi bernyawa di pelukan Karsa, Rana jatuh berlutut, merasakan kesedihan yang tak terkira. Hati Rana hancur berkeping-keping, karena ia tahu bahwa ini bukan hanya kehilangan seekor anjing, tetapi kehilangan seseorang yang pernah menjadi bagian dari hidupnya, sosok yang selama ini diam-diam menjaga mereka. Namun, di sisi lain, Rana merasakan kemarahan yang membara, karena anaknya, Karsa, secara tak sengaja telah membuat ayahnya sendiri berkorban untuknya. Rana berdiri di depan tubuh anjing itu, tak mampu menahan air mata yang membanjir. Karsa berdiri tak jauh darinya, matanya juga basah oleh duka. Ia merasa sangat bersalah, tak tahu bagaimana bisa menebus kesalahannya. Dalam hatinya, Rana merasakan amarah yang membara, bukan hanya karena Karsa telah kehilangan sahabat setianya, tetapi karena ia kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang telah ia simpan dalam keheningan selama bertahun-tahun. Dalam kesedihan dan keputusasaan, Rana memutuskan bahwa sudah saatnya Karsa mengetahui kebenaran yang selama ini ia pendam rapat-rapat. Dengan suara bergetar, Rana memanggil Karsa untuk duduk di sampingnya. Tatapannya penuh kesedihan yang dalam, seakan-akan ia mencari kata-kata yang tak pernah mudah untuk diucapkan. "Karsa," ia bisiknya dengan suara parau, "ya ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Sesuatu yang selama ini kusembunyikan darimu." Karsa hanya diam, kebingungan, menatap ibunya dengan mata penuh pertanyaan. Rana menghela napas panjang sebelum melanjutkan, anjing yang kau kenal sebagai sahabat dan pelindungmu, sebenarnya adalah ayahmu." Karsa terdiam sejenak,
mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Kalimat itu terasa tak masuk akal, terlalu ganjil untuk diterima. "Apa maksud ibu?" Suaranya bergetar, menandakan kebingungan dan ketidakpercayaan yang mendalam. Rana menarik napas dalam, mencoba mengingat kembali malam kelam saat ia pertama kali menemukan anjing itu, malam yang mengubah hidupnya selamanya. Dengan lembut, ia menceritakan kisah tentang pertemuannya dengan anjing tersebut, tentang malam-malam penuh misteri, dan tentang perasaan yang tak dapat ia jelaskan yang menuntunnya untuk menerima kehadiran anjing itu dalam hidupnya. Sambil terus bercerita, Rana tak mampu menahan tangisnya. Ia menjelaskan bagaimana ikatan mereka berdua berubah menjadi sesuatu yang tak terduga, sebuah ikatan yang begitu dalam hingga menumbuhkan kehidupan baru dalam rahimnya. "Karsa, kamu adalah anak dari sebuah keajaiban, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia," diucapnya dengan suara bergetar. Karsa menatap ibunya dengan tatapan kosong, merasa terjebak di antara kenyataan dan mimpi yang mengerikan. Ia tak tahu apakah harus marah, sedih, atau bingung. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan rasa bersalah yang semakin dalam. Ia telah menyebabkan kematian ayahnya sendiri, meskipun tanpa sengaja. Dada Karsa terasa sesak, dan air mata mulai mengalir di pipinya. Ia berlutut di samping jasad sang anjing, merasakan kehangatan yang dulu selalu ia rasakan saat anjing itu berada di dekatnya. Kini, semua menjadi masuk akal, perasaan aman, kedekatan yang tak biasa, bahkan tatapan mata yang penuh kasih sayang. Ia memahami bahwa anjing tersebut bukan sekadar sahabat atau penjaga. Ia adalah sosok yang telah berkorban, sosok yang tak pernah meninggalkannya dalam bahaya. Perasaan kehilangan yang melanda kini berlipat ganda, karena ia sadar telah kehilangan seseorang yang seharusnya menjadi pelindung dan penuntunnya, bukan sekadar sahabat. Rana melihat anaknya yang hancur dalam kesedihan, dan hatinya tak kalah remuk. "Aku tahu ini sulit, Karsa," bisiknya dengan lembut. "Namun aku berharap kau bisa mengerti bahwa ia selalu ada untukmu, selalu mencintaimu, bahkan dalam wujud yang mungkin tidak kau harapkan." Karsa mengangguk lemah, masih menatap jasad ayahnya yang kini terbaring diam. Perasaan bersalah terus mendera dirinya, membakar setiap bagian hatinya. Ia bertanya-tanya, apakah sosok itu tahu betapa ia sangat menghormati dan menyayanginya. Dan kini, ia merasa kosong karena sosok itu telah pergi untuk selamanya. Dalam keputusasaan yang melanda, Karsa merasakan amarah yang mulai bangkit di dalam dirinya. Ia tak mengerti mengapa semua ini terjadi, mengapa ayahnya harus datang dalam wujud yang begitu berbeda dan akhirnya harus pergi dengan cara yang begitu tragis. Ia menoleh kepada ibunya, berharap menemukan jawaban, namun Rana hanya bisa menatapnya dengan penuh iba dan keikhlasan. "Karsa," Rana berkata dengan suara pelan, "ya ini adalah takdir yang harus kita terima, seberat apapun itu." Di tengah malam yang sunyi, Rana dan Karsa memutuskan untuk mengubur jasad anjing itu di bawah pohon besar di belakang rumah, tempat favorit ayahnya ketika masih hidup. Mereka berdoa dalam keheningan, menyalakan lilin dan menaburkan bunga sebagai tanda perpisahan. Rana menggenggam tangan Karsa erat-erat, seolah ingin memberinya kekuatan untuk menghadapi kenyataan yang begitu pahit ini. Bagi Karsa, perpisahan ini bukan hanya tentang kehilangan seorang ayah, tetapi juga kehilangan bagian dari dirinya yang selama ini tak ia ketahui. Sambil berdiri di samping makam, Karsa bersumpah dalam hati bahwa ia akan menjaga ibunya dan melanjutkan hidup sesuai dengan harapan ayahnya. Meskipun kini ayahnya telah tiada, ia tahu bahwa sosok itu akan selalu hidup dalam kenangan dan di setiap langkah hidupnya. Malam itu, Karsa memejamkan mata dengan hati yang berat, namun dengan tekad baru untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan misteri, sekaligus keajaiban yang ditinggalkan oleh ayahnya, sang anjing pelindung. Setelah malam yang penuh air mata itu, kehidupan Karsa dan Rana berubah selamanya. Karsa mencoba menjalani hari-hari seperti biasa, namun ada kekosongan yang tak tergantikan di hatinya. Setiap sudut rumah seolah mengingatkannya pada sosok ayahnya dalam wujud anjing yang setia, yang kini hanya tinggal kenangan. Karsa sering duduk sendirian di bawah pohon besar di belakang rumah, menatap tanah di mana jasad ayahnya dimakamkan. Di sana, ia berbicara dalam diam, mencoba meredakan rasa bersalah dan rindu yang terus mengikatnya, walaupun tak ada kata yang bisa benar-benar menghilangkan beban di dadanya. Rana, di sisi lain, merasakan kesedihan yang dalam, namun ia tahu ia harus kuat demi anaknya. Ia sering memandangi Karsa dari kejauhan, menyadari betapa besar perubahan yang dialami pemuda itu sejak kebenaran terungkap. Ada kedewasaan yang tumbuh dalam diri Karsa, namun juga luka yang tak terlihat. Rana berharap, dengan berjalannya waktu, Karsa akan dapat menerima kenyataan ini sepenuhnya dan menemukan kedamaian. Namun, di dalam hatinya, ia juga merasakan ketakutan akan masa depan yang penuh ketidakpastian, takut kehilangan satu-satunya sosok yang tersisa dalam hidupnya.
Suatu malam, ketika Karsa kembali duduk di bawah pohon, ia mulai merasakan kehadiran ayahnya, seolah-olah sosok itu masih berada di sisinya. Meskipun tak ada bentuk fisik, Karsa merasa ayahnya selalu mengawasinya, menjaga setiap langkahnya. Dengan hati yang penuh kerinduan, Karsa mengingat saat-saat kecil ketika ia bermain dengan anjing tersebut, tawa dan canda yang kini terasa jauh. Dalam kesunyian malam, ia berjanji untuk menjadi kuat, untuk menjaga ibunya seperti yang ayahnya lakukan selama ini. Ia tahu, inilah satu-satunya cara untuk membalas segala cinta dan pengorbanan ayahnya. Di hari-hari berikutnya, Karsa mulai melibatkan dirinya dalam pekerjaan di sekitar rumah. Ia menjadi lebih bertanggung jawab, mengambil peran sebagai pelindung bagi ibunya. Rana melihat perubahan ini dengan rasa bangga sekaligus pilu. Baginya, Karsa adalah bukti hidup dari ikatan yang tak terduga dan penuh keajaiban yang pernah ia jalani. Walaupun rasa kehilangan itu masih menyakitkan, ia menyadari bahwa Karsa adalah pengingat abadi dari sosok yang pernah memberikan segalanya untuk mereka. Kini, meski luka itu belum sepenuhnya sembuh, Rana dan Karsa berusaha untuk terus berjalan. Mereka tak lagi memandang masa lalu dengan rasa sakit, tetapi sebagai kenangan indah yang menjadi bagian dari perjalanan hidup mereka. Di bawah pohon besar itu, mereka sering duduk bersama, berbicara tentang banyak hal, tentang kehidupan, mimpi, dan tentang ayah Karsa yang telah menjadi cahaya pelindung bagi mereka berdua. Dengan hati yang penuh kenangan, mereka menyadari bahwa cinta yang terjalin antara mereka akan selalu hidup, meskipun tak lagi dalam bentuk yang bisa dilihat oleh mata. Bulan-bulan berlalu, tetapi luka di hati Karsa tetap belum sembuh. Setiap kali ia menatap ibunya, perasaan bersalah selalu muncul, menghantui pikirannya. Ia terus bertanya dalam hatinya, apakah ayahnya akan bangga padanya atau kecewa karena ia tak mampu melindunginya. Rana menyadari kegelisahan yang tersembunyi di dalam diri anaknya, namun ia tak pernah menyebutnya. Ia memilih menguatkan Karsa dengan kasih sayang dan kehadiran, berharap bahwa waktu akan membantu menyembuhkan luka yang terus merongrong. Karsa berusaha keras untuk membuktikan dirinya, bahkan terkadang melebihi batas kekuatannya. Setiap hari ia bekerja lebih giat, menjaga ibunya, dan melindungi rumah mereka dengan kesungguhan yang melampaui usianya. Orang-orang di desa pun mulai melihat Karsa dengan mata yang berbeda. Mereka menghormatinya, menghargai sikap tangguh dan kebijaksanaan yang muncul dalam dirinya. Namun, Karsa merasa beban itu semakin berat. Setiap penghargaan yang ia terima, mengingatkannya pada sosok ayahnya yang telah tiada, sesuatu yang ia yakini seharusnya bukan untuknya, tetapi untuk sang ayah. Suatu malam, saat Rana mengunjungi makam di bawah pohon besar di belakang rumah, Karsa menemani ibunya dalam keheningan. Di sana, di tengah malam yang tenang, Rana memegang tangan Karsa dan mengajaknya berbicara. "Nak," ujar Rana lembut, "ayahmu pasti bangga padamu. Apa yang kau lakukan selama ini adalah bukti cinta dan rasa hormatmu pada beliau." Mendengar kata-kata ibunya, Karsa tak bisa lagi menahan air matanya. Semua beban yang selama ini ia pendam, seolah tumpah keluar dalam tangis yang lama terpendam. Dalam dekapan ibunya, Karsa merasa seakan berat beban itu sedikit berkurang. Ia sadar bahwa meski tak sempurna, kehadirannya berarti bagi ibunya, dan itulah yang ayahnya harapkan darinya. Rana menyeka air mata Karsa, lalu berbisik, "Kamu tidak sendiri, Nak. Kita akan melewati ini bersama, seperti dulu ayahmu selalu bersama kita." Malam itu, di bawah bintang yang bersinar tenang, Karsa merasa ada kedamaian yang mulai menyusup dalam hatinya, sebuah kelegaan kecil yang menguatkan niatnya untuk terus melangkah, seberat apapun jalannya. Sejak malam itu, Karsa belajar berdamai dengan dirinya sendiri. Ia tak lagi melihat masa lalu sebagai penyesalan, tetapi sebagai bagian dari perjalanan yang membentuknya. Dengan semangat yang baru, ia berjanji dalam hati untuk menjalani hidup dengan keberanian, meneruskan cinta dan perlindungan yang telah diwariskan oleh ayahnya. Kini, bersama ibunya, Karsa berusaha membangun hidup yang penuh makna, percaya bahwa ayahnya akan selalu berada di samping mereka, memberikan dukungan dan kekuatan yang tak terlihat namun selalu hadir di dalam jiwa mereka. Pada suatu pagi yang dingin, ketika embun masih menempel di dedaunan, Karsa berjalan menyusuri hutan yang dulu sering ia kunjungi bersama ayahnya. Ada sesuatu yang memanggilnya ke sana, meski ia sendiri tak memahami apa yang ia cari. Langkah-langkahnya mengarah pada tempat-tempat yang memicu kenangan akan ayahnya, saat mereka berburu, saat mereka berbagi tawa di bawah pepohonan, dan saat-saat penuh kehangatan yang sekarang terasa hanya seperti bayangan. Karsa memejamkan mata, membiarkan dirinya tenggelam dalam kenangan yang terus menari dalam benaknya. Tiba-tiba, di balik rimbunnya pepohonan, Karsa melihat sebuah benda berkilauan di tanah. Saat ia mendekat, jantungnya berdegup kencang,
Di hadapannya terdapat sebuah kalung berukir yang pernah diberikan ibunya kepada ayahnya saat pertama kali mereka bersama. Kalung itu sempat hilang bertahun-tahun yang lalu, dan tak pernah ditemukan lagi. Kini, benda itu tergeletak di sana, seperti sengaja diletakkan untuk ditemukan olehnya. Karsa memegang kalung itu erat-erat, merasakan kehangatan yang aneh mengalir dari benda itu, seakan ayahnya sedang berdiri di sisinya, memberi pesan yang tak terucapkan. Dengan kalung di tangannya, Karsa berlari pulang dengan perasaan yang bercampur aduk antara haru dan takjub. Sesampainya di rumah, ia menunjukkan kalung itu kepada ibunya. Rana terdiam, matanya membelalak saat melihat kalung yang ia kira hilang selamanya. Ini adalah milik ayahmu, dibisik Rana dengan suara bergetar. Air matanya mengalir, dan Karsa menyadari bahwa kalung itu adalah lebih dari sekadar benda. Itu adalah simbol cinta, kekuatan, dan pengorbanan yang ayahnya tinggalkan untuk mereka. Kalung itu seolah-olah membawa pesan dari masa lalu, bahwa meski ayahnya telah tiada, cintanya akan selalu melingkupi mereka. Rana kemudian mengalungkan benda itu di leher Karsa, sambil berdoa agar kalung tersebut membawa perlindungan bagi anaknya, sama seperti dulu melindungi ayahnya. Pakailah ini, nak, agar kau selalu ingat akan cinta dan kekuatan ayahmu, ujar Rana, suaranya penuh emosi. Dengan hati yang tersentuh, Karsa mengangguk dan merasakan kalung itu sebagai bagian dari dirinya. Ada rasa kehangatan dan kekuatan yang membuncah di dalam dadanya, seolah ia benar-benar membawa semangat ayahnya kemanapun ia pergi. Hari itu, Karsa merasa telah mendapatkan kembali bagian dari dirinya yang selama ini hilang. Dengan kalung di lehernya, ia melanjutkan hidupnya dengan semangat yang baru, percaya bahwa ia tak pernah benar-benar sendirian. Di setiap langkahnya, ia membawa cinta ayahnya dan kenangan indah yang mereka bagi. Kini, meski perjalanan hidupnya penuh tantangan, Karsa merasa kuat dan siap menghadapi segalanya, karena di dalam hatinya, ia tahu bahwa ayahnya selalu ada, memberi perlindungan dan kekuatan yang takkan pernah pudar. Hari-hari berlalu, dan Karsa merasa hidupnya mulai kembali menemukan arah. Ia menjalani hari-harinya dengan kalung peninggalan ayahnya, sebuah simbol yang mengingatkannya untuk terus kuat dan menjalani hidup dengan keteguhan hati. Namun, dalam dirinya, ia tahu bahwa ada panggilan lain yang belum ia jawab. Ia merasa perlu melakukan sesuatu yang lebih besar, bukan hanya untuk dirinya dan ibunya, tetapi juga sebagai penghormatan kepada ayahnya. Keinginan ini mendorong Karsa untuk mulai merencanakan sesuatu yang besar, membangun tempat perlindungan bagi hewan-hewan liar, tempat di mana mereka bisa hidup aman dari perburuan dan ancaman lainnya. Karsa mengutarakan ide ini kepada ibunya suatu malam. Rana terkejut, namun ia melihat semangat membara di mata anaknya. Walaupun ia khawatir akan risiko yang mungkin dihadapi Karsa, ia menyadari bahwa ini adalah cara anaknya untuk menghormati warisan ayahnya. Dengan penuh kebanggaan dan harapan, Rana mendukung keputusan itu, bahkan menawarkan bantuan kecil dari tabungan mereka untuk memulai proyek ini. Ini adalah caramu untuk menjaga warisan ayahmu, nak. Lakukanlah dengan sepenuh hati, karena aku tahu ayahmu pasti akan bangga, ujar Rana dengan suara lembut namun penuh ketegasan. Karsa mulai membangun perlindungan itu sedikit demi sedikit. Ia menghabiskan waktunya mengumpulkan bahan, mendirikan pagar, dan menciptakan tempat aman bagi hewan-hewan liar di hutan. Dalam prosesnya, ia dibantu oleh beberapa pemuda desa yang mendengar tentang cita-citanya. Kehadirannya yang tangguh dan tekadnya yang tulus menarik perhatian mereka, dan perlahan, proyek kecil ini menjadi pusat perhatian desa. Mereka melihat perlindungan itu bukan hanya sebagai sebuah tempat, tetapi juga sebagai bukti keteguhan hati Karsa dalam menjaga dan merawat alam, sebuah penghormatan bagi sosok ayahnya yang berwujud sahabat setia. Suatu sore, setelah seharian bekerja keras, Karsa duduk di pinggir hutan, menatap tempat perlindungan yang hampir selesai. Ia merasakan kehadiran ayahnya di sampingnya, seolah ada tangan tak terlihat yang memberi tepukan lembut di bahunya. Hatinya terasa penuh, namun kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa bangga. Ia telah menapaki langkah pertama menuju masa depan yang ia bayangkan, sebuah masa depan di mana ia bisa hidup dengan tujuan, menjaga apa yang ayahnya cintai. Rana berdiri tak jauh darinya, mengamati hasil kerja keras anaknya dengan mata yang penuh haru. Ia tahu bahwa anaknya telah menjadi sosok yang kuat dan penuh tanggung jawab, sesuatu yang selalu ia doakan dalam hatinya. Malam itu, di bawah langit berbintang, Karsa dan Rana berdiri di tengah tempat perlindungan yang kini menjadi simbol cinta, kekuatan, dan keberanian. Mereka berdua tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan mereka, tetapi awal dari kisah yang baru. Dalam hati, Karsa bersumpah untuk melindungi alam dan segala yang hidup di dalamnya, membawa warisan ayahnya sebagai pengingat abadi akan cinta dan pengorbanan yang tak terhingga. Dengan keyakinan yang penuh, ia melangkah maju, siap menghadapi masa depan dengan keberanian yang diwariskan oleh ayahnya.
Beberapa bulan setelah perlindungan hewan di hutan itu selesai, Karsa merasa hidupnya mulai mencapai keseimbangan yang ia cari. Namun, pada suatu malam yang gelap, Karsa dan ibunya mendengar kabar mengejutkan, ada kelompok pemburu yang merambah ke dalam hutan dan merusak sebagian dari tempat perlindungan itu. Mereka mendengar suara tembakan dan keributan di malam hari, seolah-olah alam yang selama ini ia lindungi menjerit meminta pertolongan. Karsa merasa darahnya mendidih. Semua usaha dan cinta yang ia curahkan untuk tempat itu sedang berada dalam bahaya. Dengan langkah tergesa-gesa, Karsa mengambil kalung ayahnya yang tergantung di lehernya sebagai sumber kekuatan dan perlindungan, lalu bergegas menuju hutan tanpa memikirkan bahaya yang mungkin menghadang. Rana, yang menyaksikan anaknya berlari, merasa hatinya dihantam ketakutan yang luar biasa. Namun, ia tahu tak ada kata untuk menghentikan tekad Karsa. Dalam keheningan malam, Rana hanya bisa berdoa dengan sepenuh hati, memohon agar suaminya, dalam bentuk yang tak kasat mata, menjaga anak mereka dari bahaya apapun. Di tengah hutan yang gelap, Karsa bertemu dengan para pemburu yang merusak tempat perlindungan hewan-hewan itu. Tanpa ragu, ia menghadapi mereka, menyuarakan ketegasan yang jarang terlihat pada seorang pemuda seusianya. Hutan ini bukan milik kalian untuk dirusak. Ini adalah rumah bagi mereka yang tak mampu membela diri, diucapnya dengan suara lantang, tak peduli bahwa di hadapannya ada bahaya besar. Para pemburu tertawa mengejek, menganggap Karsa sebagai penghalang kecil yang bisa mereka singkirkan dengan mudah. Namun, keberanian yang bersinar di mata Karsa membuat mereka sedikit gentar. Ketika situasi semakin tegang, tiba-tiba muncul sekelompok orang desa yang mendukung Karsa. Mereka mendengar niat suci pemuda itu dan tak rela melihat perlindungan yang dibangun dengan cinta dan kerja keras dihancurkan begitu saja. Bersama-sama, mereka melawan para pemburu, membuat kelompok itu mundur dari hutan. Dalam kegentingan itu, Karsa merasakan kekuatan yang lebih besar dari dirinya sendiri, seolah ada bayangan ayahnya yang melindunginya. Akhirnya, setelah perjuangan panjang dan penuh risiko, para pemburu itu pergi, meninggalkan hutan dan tempat perlindungan itu dalam ketenangan. Saat semua kembali tenang, Karsa memandang hutan di sekelilingnya dengan mata penuh rasa syukur. Di sanalah ia merasakan ayahnya, bukan hanya sebagai bayangan, tetapi sebagai sosok yang benar-benar hadir melalui setiap makhluk dan pohon di tempat itu. Ia menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan bukan hanya demi kenangan ayahnya, tetapi untuk melindungi kehidupan itu sendiri, seperti yang ayahnya lakukan dulu. Malam itu, dengan kalung peninggalan ayahnya di lehernya, Karsa menutup matanya, berbisik dalam hati bahwa ia akan terus berjuang, karena ia tahu bahwa cinta dan keberanian adalah kekuatan terbesar yang ia miliki. Kemenangan Karsa dan warga desa dalam mengusir para pemburu membuat mereka semakin bersatu. Perlindungan hewan yang dulunya sepi kini menjadi pusat perhatian dan kegiatan. Banyak anak-anak desa datang untuk belajar tentang pentingnya menjaga alam dan merawat hewan-hewan liar. Karsa merasa bangga melihat dampak positif dari usahanya, dan hati ibunya pun dipenuhi rasa syukur. Ia melihat bahwa apa yang mereka lakukan bukan hanya untuk mengenang ayahnya, tetapi juga untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi selanjutnya. Namun, meski suasana mulai tenang, Karsa tetap merasa gelisah. Ketakutan akan ancaman dari luar masih menghantuinya. Suatu malam, saat ia merenung di bawah pohon besar, ia mendapati bahwa ketakutannya bukan hanya untuk tempat perlindungan itu, tetapi juga tentang dirinya sendiri. Ia merasa terbebani dengan harapan yang telah diletakkan di pundaknya. Apakah aku cukup kuat untuk melindungi semua ini? Ditanyanya dalam hati. Suasana hening malam hanya menjawab dengan desiran angin yang lembut, seolah-olah mencoba menghiburnya. Keesokan harinya, Karsa memutuskan untuk mengunjungi makam ayahnya. Ia ingin berbicara, mengungkapkan semua keraguan yang mengganggu pikirannya. Di sana, di bawah sinar matahari pagi yang hangat, Karsa berlutut dan memegang kalung yang diberikan oleh ibunya. "Ayah, aku butuh petunjukmu," ujarnya dengan suara penuh harap. Dalam keheningan itu, ia merasa ada sesuatu yang mengalir ke dalam dirinya, sebuah kekuatan yang mengingatkannya bahwa ia tidak sendirian dalam perjuangannya. Saat kembali ke tempat perlindungan, Karsa melihat sekelompok anak-anak sedang bermain dengan hewan-hewan kecil di sana. Melihat keceriaan mereka, hatinya dipenuhi harapan baru. Ia menyadari bahwa tempat ini bukan hanya tentang melindungi hewan, tetapi juga tentang menciptakan cinta dan kepedulian terhadap alam. Karsa mengajak anak-anak itu berkumpul dan menjelaskan betapa pentingnya merawat lingkungan. Semangatnya menular, dan anak-anak itu berjanji untuk membantu menjaga hutan dan hewan-hewan di dalamnya. Karsa merasa beban di pundaknya sedikit terangkat, mengetahui bahwa mereka akan menjadi generasi pelindung. Ketika matahari terbenam, Karsa dan Rana duduk bersama di tepi perlindungan. Mereka melihat bagaimana kehidupan baru berkembang di sekeliling mereka. Hewan-hewan berlarian, anak-anak bermain,
dan suasana damai yang mengisi hutan. Ayah akan bangga melihat semua ini, kata Rana, menatap anaknya dengan penuh kasih sayang. Karsa tersenyum, menyadari bahwa meski perjalanan mereka penuh tantangan, mereka telah menciptakan sesuatu yang berharga dan abadi. Dengan keberanian dan cinta yang diwariskan oleh ayahnya, Karsa siap melanjutkan perjuangan ini, mengetahui